Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Strasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 gedung Star FM, Jalan AM di Lama Kelurahan Kota Siantar Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Di edisi tanggal 19 Mei 2023, hari Jumat, kita bersama Oasis, obrolan seputar Islam. Dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti kita akan bersama-sama ngobrol, mengupas tuntas dengan tema-tema yang telah kita tentukan dan juga dengan narasumber yang telah kita persiapkan tentunya. Ya sahabat Star FM, mudah-mudahan dari Jumat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Di akhir bulan Syawal ya, kita mungkin di titik-titik setelah panjangnya bulan Syawal kita yang saling maafkan, tidak memutuskan silaturahmi maksud saya di antara kita semua. Nah, sahabat Star FM, hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang akan mengangkat tema kita tentang memaafkan ya, bagaimana sebenarnya makna memaafkan dalam setiap keadaan dan situasi, bukan hanya di hari bulan Syawal, namun juga harapannya kita lepas bulan Syawal ini tetap ada tali silaturahmi dan juga proses memaafkan di mana-mana. Ya, dan kita sapa dulu satu narasumber sudah kita persiapkan. Assalamualaikum Ibu Irma Sani Daulay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu ini sekarang sedang Ibu ya, berkegiatan menjadi seorang dosen ya. Dosen di Prodi Sastra dan Sastra Arab. Oh iya, dosen bahasa dan sastra Arab. Yang sahabat ya, mungkin Ibu Irma Sani ini tidak jauh dari peredaran Star FM ya, karena mungkin beberapa hari yang lalu juga ngisi-isi ya Bu ya, mengisi acara kita ya, Laris Manis. Hadir dengan topik yang berbeda. Masya Allah. Berarti kita nggak salah nih di Oasis mengundang Ibu Irma Sani ya. Iya, Ibu Irma Sani ini selain juga dia sebagai dosen, juga sebagai salah satu daiyah ya di Kota Pekanbaru. Yep. Iya, alhamdulillah. Semoga apa yang berkegiatan dengan Ibu semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, Ibu, satu yang ingin saya tanyakan tentang tema ini, maaf memaafkan. Ada apa sebenarnya urgensi dari maaf memaafkan itu, Bu? Nah, benar ya. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini? Berhubung masih Syawal, kebetulan itu akhir Syawal, hari Sabtu kayaknya. Iya, benar. Syawal. Kenapa? Karena dilihat dari generasi sekarang, maaf itu hanya sebagai kata, tanpa dari perbuatan yang nyata gitu. Misalnya kita ketabrak orang, terus ini orang ngeluh sakit, nah yang nabrak hanya bilang ya maaf, udah gitu aja ya, gitu aja, nggak ada khusus gitu minta maaf. Nah kalau dalam Al-Quran sendiri, jadi kita bahas dari segi Al-Quran ya, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, percepatlah, datanglah gitu kepada Allah untuk memohon ampun. Dan Allah itu, Allah sendiri itu adalah Maha Pengampun kan, Afun, Karim, Afun, Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Mulia. Nah, bagaimana generasi sekarang ini maafkan itu tidak hanya di bibir saja. Nih ya, kita Lebaran, kita ngomongnya cuman mohon maaf lahir batin, udah betul, gitu betul, doang betul, ya kan. Nah, urgensinya tuh nggak ada, makna aslinya dari maaf memaafkan tuh nggak ada. Ya? Nah ya, jadi kita mau bahas dari segi Islamnya begitu. Maaf dan memaafkan ini yang sebenarnya urgensinya tuh apa? Artinya orang sangat mudah kali meminta maaf, tapi tidak menghayati makna maaf itu. Sehingga mungkin ya Bu ya, dia bilang maaf ya, tapi besok dia buat salah lagi nih sama orang yang sama. Betul. Sama kayak kita di pernikahan misalnya ya. Si istri udah capek, udah lelah pulang ke rumah. Nah suami sibuk main gadget aja, nggak ada mau bantu. Bener. Akhirnya perang itu cuci piring sambil marah.
suaminya minta maaf, ya maaf. Besok Buat dia lagi. bantu, tapi besoknya buat lagi. Iya benar. Nah sih. gitu, karena itu udah kayaknya udah sering kita dapati di rumah tangga, istri selalu memaafkan dan suami selalu minta maaf. Begitu ya. Iya, iya. Jadi udah nggak hal-hal yang terlalu sesuai dengan refleksinya tuh nggak ada, hanya di bibir aja gitu minta maafnya. Jadi itulah mungkin yang menjadi salah satu faktor orang membuat salah karena mereka berpikir gampang minta maaf aja gitu Iya ya. betul. Udah tinggal minta maaf doang. Apalagi sekarang BWA aja cukup. Yang kata yang tenar, jika tangan tak sampai Iya, lidah, benar. Iya, begitu. iya. Urgensinya minta maafnya itu nggak sampai. Kita nggak nampak ini orangnya tulus apa enggak gitu. Iya benar. Kita tahu sebagai manusia itu jelas kita ada silaf, Iya, ada hilaf, ada dosa setiap hari. Makanya kita juga minta ampun terus kepada Allah tiap hari, istighfar. Iya. Nah, haknya itu kepada Allah itu istighfar kan, minta Iya, ampun benar. kepada Allah. Haknya kepada manusia juga ada. Kita minta ampun sama Allah jika kita ada salah sama manusia. Yang pertama kita minta ampun kepada Allah, yang kedua kita minta ampun kepada manusianya. Hablum minallah dan hablum minan nas itu Nah, ya. betul. Minta maaf kepada manusianya. Nah, begitu simpelnya orang berkata maaf, udah gitu doang. Seperti yang saya katakan tadi, nginjak kaki orang udah, ya maaf, nggak nampak. Nah, gitu ya. Nah, lebih melotot dia dan dia santai mengatakan maaf, tapi tidak dengan hati. Dengan permohonan maaf dengan seikhlas dan serido-ridonya begitu ya. Tapi kan tidak juga banyak orang yang gampang meminta maaf, Bu. Itu betul. Iya, betul. Dan gak semua orang juga sanggup untuk menurunkan egonya, meminta maaf, mengatakan maaf. Memang susah. Jadi perkara meminta maaf dan memaafkan ini memang perlu menurunkan ego. Menurunkan harga diri sebenarnya ya kan. Padahal mereka berlapang berpikir, dada. kalau saya minta maaf gengsi dong gitu. Nah iya, gengsinya harus Iya, diturunkan gengsinya. Rasulullah SAW aja segitu pemaafnya. Bayangkan diludahi. Iya benar. Khadijah radhiyallahu anha itu. Jadi kalau kita umroh atau haji, ada di Mekah itu halaman yang banyak burung berterbangan, sering ya kita lihat sekarang di Instagram orang foto-foto gitu ya. Benar. Nah itu adalah bekas rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah di situ banyak burung yang berterbangan. Para sahabat yang benci, yang sebelum masuk Islam ya, yang benci sama Khadijah, itu tai burung itu dikumpulin, dibuang ke rumahnya. Bayangkan tuh. Tapi ya Rasulullah maksum katanya ya kan. Iya. Rasulullah itu terjaga dari dosa. Ya iyalah pemaaf. Lah kita gimana? Rasulullah itu maksum, jelas masuk surga. Iya. Lah kita hambanya masa Iya. Yang tidak dijamin masuk surga, mengapa tidak mau maafkan? Nah iya. Benar. Memang perlu kedewasaan, penurunan ego tadi saya katakan untuk maaf, untuk memaafkan dan untuk meminta maaf gitu ya. Dan jadi apakah kira-kira maaf dan memaafkan ini gitu ya, mana yang lebih utama? Apa kita harus maaf dulu atau maafkan, mana yang lebih utama? Nah gini, jadi ada dalil dari Rasulullah SAW dari hadis riwayatnya Abu Hurairah mengatakan, fala yahillu li muslimin ayyahjuro salasa ayam, fauqa salasa ayam. Tidak halal bagi seorang muslim apabila dia tidak bertegur sapa melebihi dari 3 hari. Nah ini jelas ternyata Islam membahas tentang silaturahmi ini ya, maaf dan memaafkan ini. Kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari, loh kenapa kok dibilang tidak halal Islamnya begitu? Ya karena dipastikan pasti putus silaturahminya. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, si A berpaling dari si B. Iya. Jadi si A ke timur, si B ke barat, nggak teguran. Iya benar. Lalu bagaimana kata Rasulullah? Kata Rasulullah, yang memulai salam duluan, maka kemuliaan di sisinya. Jadi jelas, yang duluan memaafkan itu lebih utama. Terlepas dari mana yang salah dan mana yang benar. Rasulullah tidak mengatakan,
La yu'aridu akhir ila akhir. Tidak dikatakan yang ini benar, jadi ini minta maaf. Enggak. Ketika si A berpaling dari si B, si A ke timur, si B ke kanan, si B ke kiri gitu ya, enggak bertegur sapa, maka yang paling utama dan paling mulia dari kalian berdua adalah yang memulai salam. Memulai salam, Nah, iya. Tidak ada situ, Bertegur sapa. hanya yang penting dia bertegur sapa. Betul. Tidak ada kandungan maafkan itu gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau dia udah bertegur sapa, itu sudah ada dia menurunkan ego. Itikat. Nah, Iya. terlepas yang salah itu sebenarnya si B, Siapa? saya yang benar sebenarnya. Terlepas dari itu, yang penting saya sudah mulai menyapanya duluan, berarti saya mau berbaik-baik dengan si B. Walaupun si B ini responnya tidak Iya. juga ada respect yang baik. Nah, betul. Itu gimana? Jadi ada juga yang bertanya kepada Ustadz, bagaimana seandainya kira-kira jika saya kan dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari apalagi dunia kerja ya, Iya, begitu ya. benar. Pasti ada konsletnya gitu. Pasti. Pasti ada yang nggak cocok-cocoknya sama Tinggal tunggu manusia ini. terbakar tentang apinya aja. Nah, gitu. iya, ada korek apinya gitu ya. Ada pemicunya. Iya. Nah, jadi ada yang bertanya bagaimana ketika saya dengan si B ini dulu berkawan akrab. Kemudian ada sesuatu yang membuat kami renggang sehingga kami tidak teguran. Kemudian Ustadz menjawab, jika dia tidak datang meminta maaf, maka kamu yang duluan memaafkan. Kamu yang datang duluan minta maaf, dan jika dia tidak memaafkan, maka itu terserah sama yang tidak mau memaafkan. Nah, ya, hubungan yang renggang itu tidak bisa dipaksakan kembali baik. Seperti gelas yang pecah menjadi pecahan-pecahan. Ketika kita satukan kembali, jelas ada nampak retakannya. Dan mungkin tidak bisa lagi bersatu. Nah, betul. Ya, udah. Berarti cukup bertegur sapa ala kadarnya. Tidak sedekat dulu. La baksa kata Ustadz, tidak apa-apa. Wow, berarti sangat penting sekali kita ini memiliki rasa untuk maaf dan memaafkan secara ikhlas itu ya. Betul. Agar diri kita juga terhindar namanya tuntutan dunia tentang akhirat juga begitu ya. Iya, betul. Iya, nanti Ibu kita akan lanjutkan lagi ya. Saya jujur agak terkesima dengan bahasa memaafkan ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya sahabat, tetap di 102,6 FM. Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.